Salam saudara, jumpa lagi dengan Fatimah ya. Kali ini teman-teman tema pada hari ini adalah hal menghakimi ya. Kita mengambil dari Matius 7 ayat 1 sampai ke 5 ya. Akan saya bacakan ya saudara-saudara. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu ayat ketiganya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Lalu di ayat keempatnya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Seperti tadi ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Tuhan sudah jelas ya. Kita manusia tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita ya. Karena dengan penghakiman itu saudara, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain ya, maka akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai juga untuk mengukur ya, dengan ukuran yang sudah kamu pakai dan diukurkan kepadamu ya. Artinya kalau hari ini Anda menghakimi sesama sebagai katanya bidat, katanya sesat, lalu di depan Tuhan, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi saudara-saudara ya. Ketika Anda mengatakan orang lain sesat, ternyata di situ dilihat diri Anda sendiri tersesat. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda merasa sebagai murid Yesus, tetapi hanya sekedar pengetahuan. Ya, ini yang selalu banyak orang Kristen terjatuh, tergelincir di dalam dosa kecongkakan saudara-saudara. Ya. Karena dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling pintar, penuh pengetahuan, semuanya isi Alkitab sampai ke secuil-cuilnya semuanya tahu. Itu sebabnya dia merasa bahwa dia telah mengetahui kebenaran secara sempurna. Nah, ini gawat, ini bahaya saudara-saudara ya. Kenapa? Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semuanya akan tetap tercela. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Kita dibenarkan bukan hasil perbuatan kebaikan, hikmat, kebenaran yang kita miliki, tetapi kita diampuni Tuhan, kita dibenarkan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena tanpa pengampunan, tanpa penebusan, tanpa juru selamat, kita sampah saudara. Jangan main-main. Pengalaman saya ketika saya dapat penglihatan, waktu itu saya merasa bahwa saya sudah hari Minggu saya sudah ke gereja. Dan hari-hari tertentu saya sudah melakukan ikut-ikut ibadah saudara. Menurut saya itu sudah berkenan saudara. Tetapi apa? Di dalam penglihatan itu saya ditegur Tuhan sangat jelas. Teguran Tuhan bukan hanya untuk saya, tetapi saya bagikan untuk saudara-saudara kalian semuanya. Tuhan berkata apa? Ya, walaupun di setiap hari Minggu sudah ke gereja dan di hari-hari tertentu sudah melakukan ibadah, tetapi kita melupakan hukum yang terutama. Lalu dia berkata, ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan.
Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Lalu dia berkata, aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuranganmu. Tetapi bahasanya halus ya saudara ya. Bahasanya halus. Dan saya melihat ada orang yang bertekuk lutut tapi nunduk kepalanya. Ya, dia sedang diajak bicara oleh, saya katakan itu mungkin hakim, sang hakim. Ya. Dengan cara itu hakim itu menghakimi kita, ya, lemah lembut. Tetapi tidak ada yang tersembunyi, saudara. Ya, ini fakta. Waktu itu saya bingung. Karena apa? Namanya saya baru Kristen. Saya belum terlalu paham semuanya isi Alkitab. Ya, mungkin hanya baca, sekedar baca, tetapi belum sampai mendalam. Ya. Waktu itu saya bingung. Saya pikir hukum itu hanya kasih kepada sesama. Ternyata jikalau kita mengaku murid Yesus, kita harus mengasihi Tuhan. Realisasinya kalau tidak kepada sesama itu sama saja bohong, saudara. Ya, ketika Anda mengatakan aku mengasihi Tuhan, ya, tetapi kehidupan kita cenderung egois, kehidupan kita cenderung congkak, bahkan selalu merasa benar dan paling benar sendiri, dan lebih cenderung menyakiti hati sesama kita. Maka saudara, Tuhan mengatakan di bagian akhirnya, aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuranganmu, katanya. Ini artinya apapun di mata Tuhan, kamu tetap dipandang lemah dan cacat, saudara. Saya dan Anda di mata Tuhan tetap cacat, saudara. Oleh karena belas kasih karunia-Nya lah kita dibenarkan. Ya. Ini belum pernah saya saksikan secara utuh, saudara-saudara, ketika ini penglihatan saya. Waktu itu butuh saya berapa bulan saya untuk mengerti maksud ini. Ya, saya bertanya-tanya sama teman-teman hamba Tuhan, ya, saya mulai bertanya kepada mereka, ya, sharing gitu ya. Mereka berpendapat seperti ini, tidak salah pendapat mereka. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan hikmat secara mutlak di dalam pikiran dan hati saya. Ternyata, ya, penglihatan itu bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua orang. Ya, bicara tentang penghakiman, saudara. Maka saya bilang berhati-hatilah. Kita manusia jangan pernah menghakimi. Jika Anda mendapati saudara Anda salah, maka tegurlah secara kasih. Tetapi kalau Anda mempertontonkan kecongkakan Anda, kepintaran Anda, lalu Anda membodoh-bodohkan orang di depan banyak orang, Anda tidak berlaku kasih, saudara. Anda menyakiti. Ya, ini ketika saya menjadi orang Kristen, saya tidak mau main-main, saudara. Ya, karena firman itu sudah jelas. Firman itu hidup. Firman itu nyata, saudara-saudara. Ya, firman itu sangat luar biasa. Pengajaran Yesus ini sangat luar biasa. Yang belum pernah terjadi, sekarang semua digenapi, saudara. Ya, luar biasa. Contoh, apa sih yang digenapi? Salah satu saja, mungkin gambaranlah sedikit. Ketika Yesus berkata di dalam Alkitab, mengatakan, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, hartanya, orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya, dan lain sebagainya, karena namaku, orang itu layak bagiku. Ya. Tetapi barang siapa yang lebih mencintai ayah, ibunya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya daripadaku, kata Yesus,
Orang itu tidak layak bagiku, kata Yesus. Ternyata benar, saudara. Menjadi Kristen itu, ya, tidak sembarang. Ya, selain panggilan itu sendiri, ya, kita orang juga diberi pilihan bebas. Menjadi Kristen juga salah satu pilihan, saudara. Selain kita dipilih Tuhan, dan saat itu juga kita menentukan mau memilih ya atau tidak. Memilih mau atau tidak mau. Ya. Karena kita manusia diciptakan bukan seperti robot ya Tuhan, tetapi memiliki pilihan yang bebas. Ya. Segala sesuatu ditunjukkannya kepada kita, tetapi kita bebas untuk memilih. Ya, hanya ada 2 pilihan yang sudah Tuhan tentukan. Pilih berkat atau kutuk. Pilih surga atau pilih neraka. Ya, pilih benar atau salah. Nah, ini artinya pengajaran Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Hidup sampai selama-lamanya, saudara. Ya, pengajaran Yesus itu sampai pada akhir zaman. Coba bayangkan, kalau seandainya Yesus waktu itu mengajarkan, hai saudara-saudara, kalau kalian misalnya buang air besar, ceboklah pakai batu, maka ini firman ini tidak akan berlanjut sampai kepada akhir zaman. Ya, misalkan lagi, hai saudara, kalau engkau sakit, minumlah pipis ontak misalkan. Nah, firman ini saya rasa tidak sampai kepada akhir zaman, saudara-saudara. Kenapa? Buktinya orang-orang di masa sekarang itu dianggapnya suatu kebodohan. Ya, bahkan orang cenderung tidak sanggup. Nah, itulah. Kebenaran sebenarnya sudah terlihat sangat jelas, saudara-saudara. Kalau di dalam ajaran Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan jiwa ragamu lah, ya begitu. Dan juga kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan lebih dari itu. Kasihilah musuhmu. Ya. Artinya, ketika ada orang-orang di sana yang menghina kita, ada orang-orang yang menista agama kita, apa yang diajarkan Yesus? Ya, Yesus tidak mengajarkan kita untuk membalas dendam atau menghalalkan darah atau menggilingkan leher kita dan menenggelamkan kita. Tidak. Itu bukan ajaran Yesus. Tetapi jika Yesus yang berkata seperti itu, dia berhak karena dia adalah hakim. Dia satu-satunya hakim. Dia satu-satunya raja damai. Dia satu-satunya Allah yang perkasa. Dan dia satu-satunya Bapa yang kekal. Ya. Jadi ingat saudara, ya. Yesus tidak main-main dalam perkara ini. Ya. Ada banyak hal yang sudah saya rasakan. Ya. Saya diperlihatkan melalui penglihatan, melalui mimpi, bahkan ada suara di telinga saya. Itu sangat jelas. Jangan main-main saudara. Saya dulu sempat main-main karena saya kurang percaya. Berapa kali saya ditegur Tuhan tapi saya kurang percaya. Tetapi melalui proses ada saatnya saya mengambil keputusan. Oh my God, I'm sorry. Ya, saya begitu terpukul dan terharu. Dan saya merasa bahwa ini cukup. Saya tidak mau main-main lagi. Ya. Saya berkata, ampuni saya Tuhan karena saya tidak tahu diri. Ketika Tuhan berkata kepada saya, Tuhan katanya punya rencana indah buat saya. Sebagai manusia, banyak saya menuntut saudara. Banyak saya menuntut. Sebenarnya rencana indah apa sih? Saya pernah marah gitu. Pernah marah sama Tuhan. Ketika Tuhan pernah bicara di telinga saya pada saat saya mempunyai masalah tertekan. Saya merasa hidup sebatang kara. Saya merasa seorang diri. Saya merasa tidak mampu. Ya. Ada suara di telinga saya, saudara. Dan dia berkata, Tuhan punya rencana indah buat saya. Ya.
Pada saat itu, saudara, kalau mau tahu, pada saat itu masalah saya selesai. Masalah saya seolah-olah saya merasa Tuhan lebih berkuasa daripada masalah saya. Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Akhirnya Pak, saya melupakan dan seolah-olah saya terhibur. Itulah Tuhan yang Maha Penghibur. Ya. Dan dia membuat air mata saya sudah tidak ini lagi. Saya melupakan bahwa apa yang saya alami ini mah tidak seberapa gitu. Ya. Lalu tetapi ya ini bisa dikatakan dalam perjalanan hidup saya, bukan berarti saya tiba-tiba berubah ya saudara-saudara. Saya menuntut saudara, tidak tiba-tiba langsung berubah hidup kita. Saya nggak ngerti rencana indah yang Tuhan maksud itu apa. Saya selalu berpikir dengan pikiran saya, dengan logika saya, dengan kedagingan saya. Ya. Tetapi saatnya waktu itu tahun 2020 saudara, ya. Tahun 2020 saya baru bertekuk lutut. Saya mengatakan, Tuhan ampuni saya, dengan menangis, dengan meratap, dengan bertobat, dengan mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan. Saya mengatakan seperti ini. Tuhan ampuni saya, karena saya tidak tahu diri. Ya. Rencana indah apa yang mau saya tuntut? Karena apa? Keselamatan yang kekal adalah keselamatan yang sejati, adalah rencana Tuhan, rencana yang paling terindah buat saya. Saya bilang gitu kan. Jadi ampuni saya Tuhan, karena kekanak-kanakan saya, karena kedagingan saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya bilang gitu. Lalu puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan tanpa ragi. Setelah dengan tanpa ragi sangat luar biasa. Ya. Akhirnya saya ada di hadapan saudara. Saya boleh membagi kesaksian saya. Saya boleh membagi firman Tuhan kepada Anda. Apapun itu masalah di luar sana. Ya. Cacian. Ya. Fitnah, olok-olok, bahkan ada orang yang selalu menyesat-nyesatkan saya. Saya tidak cenderung membalas saudara. Kenapa? Saya tahu konsekuensinya Tuhan. Ya, konsekuensinya itu sangat bahaya. Ya, artinya kita sudah menjadi hakim atas sesama kita, saudara. Kalau kita mengasihi saudara kita, maka tunjukkan. Jika Anda mengatakan kamu sesat, sesatnya di mana? Harus ditunjukkan. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat begitu banyak orang-orang sekarang bisa menjadi hakim atas saudaranya sendiri. Ya. Ini sangat disayangkan saudara ya. Di hadapan Tuhan jangan main-main. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kamu memilih, kesempatan kamu bertobat, dan kesempatan untuk kamu bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa kita tetap cacat di hadapan Tuhan, saudara. Ya, hanya belas kasihan Tuhan saja, hanya kasih karunia Tuhan sajalah kita dapat dibenarkan Tuhan. Maka jangan ada yang sombong, jangan ada yang meninggikan diri. Jangan ada yang merasa di sini paling suci, saudara. Ya, ini adalah pesan Tuhan, bukan pesan saya. Ya, saya hanya alat buat saudara. Tuhan katakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, saudara. Ya, Anda pasti tidak mau kan? Seperti dikatakan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Yesus itu Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan di situ? Saling mengasihilah kamu. Ya. Jangan menghakimi, kata Yesus. Supaya kita juga tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, baik. Sampai di sini dulu sedikit kesaksian saya juga dan kebenaran yang saya sampaikan, dan biarlah menjadi berkat bagi saudara semuanya yang mendengarkan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang paling suci, saya bukan orang benar, tetapi saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Oke, Shalom, terima kasih.